Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, Ibu guru hebat, terima kasih atas waktunya. Yang pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan saya untuk hari ini presentasi dan berbagi aksi nyata. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata budaya positif. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu atau ada yang lebih tahu dan lebih hafal tentang apa itu budaya positif. Kita lanjut. Nah, di sini budaya positif di sekolah merupakan sebuah sistem atau keyakinan dan kebiasaan yang berpusat pada murid. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling menghormati, dan bertanggung jawab, sehingga murid-murid dapat berkembang menjadi individu yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Nah, berbicara budaya positif, di sini yang sudah saya lakukan adalah yang pertama, kemarin saya mencoba dua hal. Satu, ada anak yang kasusnya kebetulan saya mendapat laporan dari kesiswaan, anak itu pada hari Senin tidak menggunakan sepatu berwarna hitam, karena sesuai aturan di sekolah SMP 3 Gunung Putri, setiap hari Senin wajib menggunakan sepatu warna hitam. Terus yang kedua, kemarin kasus yang kedua, saya memanggil anak juga, seorang perempuan, dia membentak temannya dengan alasan teman yang cowok ini membentak perempuan, alasannya karena orang tuanya diejek, seperti itu. Mungkin dua kasus itu yang sudah saya pelajari dan kemarin sudah saya berbagi untuk Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya di sini manfaat budaya positif. Nah, manfaat budaya positif di sekolah: satu, meningkatkan hasil belajar; dua, memperkuat karakter; tiga, menciptakan lingkungan yang aman dan positif; yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan murid. Nah, di sini kalau untuk segi manfaat mungkin Bapak dan Ibu lebih paham ya. Kita sebagai seorang guru, alhamdulillah semenjak saya lulus dan dinyatakan jadi guru penggerak, ini adalah suatu anugerah buat saya, agar apa? Setiap kesalahan yang dilakukan oleh murid itu semata-mata bukan salah murid, tetapi salah dari gurunya. Artinya kita harus banyak belajar, banyak bersabar, dan banyak mencari solusi. Agar apa? Agar sekecil apapun, apalagi sekarang kasus yang pertama, yang ini apa-apa yang disalahkan oleh sekolah atau murid. Apalagi kemarin kasus satu, yaitu tentang study tour. Itu juga yang menyalahkan murid, karena itu adalah suatu budaya katanya di sekolah, itu adalah keinginan salah satu guru atau dari sekolahnya. Sebenarnya itu tidak bukan budaya, tetapi hanya kita untuk melaksanakan study tour ini adalah keinginan bersama. Ya, artinya apa yang dilakukan pada saat study tour itu adalah semata-mata adalah untuk memberikan kesan dan pesan kepada siswa dan siswi, agar apa? Agar mereka dapat pengalaman yang luar biasa yang sudah dilakukan. Ya, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Untuk di sini yang komponen yang paling utama dari budaya positif adalah nilai-nilai. Yang kedua, keyakinan, kebiasaan, dan strategi. Nah, ini untuk nilai inti di sini adalah menjadi landasan budaya dari sekolah. Di SMP 3 Gunung Putri yang sudah saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan dengan PP saya kemarin, di sini alhamdulillah adalah salah satu sekolah yang luar biasa. Artinya dari segi murid di SMP 3 Gunung Putri itu sudah sudah luar biasa. Sekitar 1.400 siswa yang ada di SMP 3 Gunung Putri. Terutama ada beberapa hal yang harus perlu ditingkatkan, ada hal yang perlu dikembangkan, ada beberapa hal yang harus segera atau mutu sekolah harus ditingkatkan. Salah satunya adalah mengenai sarana dan prasarana. Alhamdulillah sarana dan prasarana di sini mendukung ya Bapak dan Ibu dari berbagai aspek.
Mudah-mudahan nanti ketika kita dapat sekolah yang baru itu di sana lebih untuk mengembangkan budaya positif ini, sarana dan prasarana sudah mencukupi seperti itu. Terus yang selanjutnya hasil diskusi kemarin tentang dengan PP dan kepala sekolah. Yang pertama adalah jumlah guru. Mungkin jumlah guru di sini sudah hampir memenuhi karena kita di sini juga sudah ada selain guru PNS, ada guru P3 dan guru honor. Seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya untuk meningkatkan budaya positif kita lebih baik lagi seperti itu. Dan untuk selanjutnya, nah ini untuk penerapan. Untuk penerapannya sendiri, budaya positif, satu, membangun budaya positif di sekolah membutuhkan komitmen dan usaha dari semua pihak, termasuk ini yang lebih penting selain guru dan murid di sini adalah kepala sekolah. Karena apapun kegiatan guru, kegiatan sekolah, komite itu berpusat dari kepala sekolah. Makanya di program guru penggerak ini antara kepala sekolah, guru penggerak, siswa dan murid dan komite harus ada rasa kerja sama. Biar apa? Biar program budaya positif ini lebih dapat dikembangkan. Saya ambil salah satu contoh di sini mungkin budaya cium tangan kepada siswa. Saya rasakan di musim, apalagi kita kemarin sudah dihadapkan ketika corona 2019-20 itu rasa hormat kepada guru agak berkurang, ya itu seperti itu. Ya, untuk selanjutnya di sini, nah ini penerapannya. Nah, ini penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan. Yang pertama, ini mungkin pertemuan yang kedua dengan Bapak dan Ibu. Saya diskusi, mungkin nanti ada di pertemuan lagi. Yang pertama, untuk penerapan ini, silahkan nanti foto atau video yang sekarang ini, Bapak dan Ibu bisa diterapkan di PMM. Jadi Bapak Ibu yang sekarang PMM-nya belum dapat sertifikat, ini bisa. Nanti filenya tinggal saya berikan dan Ibu bisa mendapatkan sertifikat. Nanti saya bantu, insya Allah filenya sudah saya siapkan. Nanti untuk foto-fotonya siapkan. Nanti Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan ini tidak rugi. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa diterapkan di PMM. Kenapa? Yang pertama, PMM itu adalah salah satu rekam jejak digital Bapak dan Ibu. Tidak berpengaruh baik honor, terus PNS atau P3K, karena rekam jejak ini sangat penting Bapak dan Ibu, karena tidak akan hilang begitu saja. Ini hal pertama sesuai dengan foto ini saya lakukan di kelas. Kebetulan ini di kelas 710 yang saya lakukan. Saya sebelum masuk ke kelas, yang pertama yang saya terapkan adalah 5S. Senyum, salam, sapa kepada siswa dan siswi yang ada di kelas. Yang kedua yang saya terapkan adalah kita membuat keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas. Kalau seandainya kita sudah membuat kesepakatan kelas kepada siswa, insya Allah kegiatan belajar di kita itu akan lebih menyenangkan, akan lebih bervariasi dan anak juga lebih kreatif seperti itu. Ini ada hal yang sudah saya lakukan. Yang kedua adalah berbagi. Seperti ini kita berbagi praktik baik. Saya bukannya di sini sifatnya mengajarkan atau mengajari, kita berbagi Bapak Ibu. Sesuai dengan pengalaman saya akan bagikan. Terus yang kedua yang sudah saya lakukan adalah yaitu membuat kombel atau komunitas belajar. Mungkin kalau kombel MGMP sudah Bapak Ibu terapkan di MGMP-nya masing-masing, tetapi di SMP nanti saya buat adalah kombel praktisi. Itu berbeda dengan kombel-kombel yang ada di MGMP. Seperti itu. Mungkin intinya nanti setelah kegiatan ini kita bersama-sama mengerjakan PMM dan saya bisa berbagi kepada Bapak dan Ibu seperti itu. Terus untuk selanjutnya, ini budaya positif di sekolah adalah investasi yang penting untuk masa depan. Adalah kenapa budaya positif ini harus perlu dikembangkan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dengan menumbuhkan budaya positif, sekolah dapat membantu murid mengembangkan karakter yang penting, mencapai potensi penuh mereka, dan menjadikan individu yang sukses dan berkontribusi pada masyarakat. Intinya, setelah masing-masing sekolah mungkin akan berbeda-beda. Saya setelah koordinasi dengan kepala sekolah, nanti akan
membantu Bapak dan Ibu terutama dalam pengerjaan PMM gitu seperti itu ya. Ya, dilanjut. Ini yang berikutnya. Ya, ini yang terakhir. Oh ya, berarti sudah terima kasih. Ya, artinya Bapak dan Ibu, itulah tadi pemaparan saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat diri saya pribadi ya. Yang kedua, saya berharap mudah-mudahan dengan kegiatan ini terutama kinerja kita semua dapat meningkat seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja penjelasan dari saya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, mangga saya persilahkan. Ada? Oh ya, ada. Silakan, mangga pada dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul. Ingin bertanya kepada Pak Sadan selaku narasumber. Kira-kira menurut Pak Sadan tadi menyinggung masalah sopan santun siswa pada guru. Menurut Bapak atau mungkin hal apa yang sudah Bapak lakukan atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan agar rasa hormat siswa pada guru itu semakin meningkat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Darul atas pertanyaan ya. Di sini saya akan coba menjawab, kita sambil berdiskusi ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Darul ini luar biasa ya, bagus sekali bagaimana cara menyikapi murid-murid kita, apalagi pasca corona ya. Kita 2 tahun dari 2019, 2020 kita mungkin jangan sampai kalah dengan kehadiran corona ini. Jadi yang pertama, yang sudah atau praktek baik atau budaya positif atau aksi nyata yang sudah saya lakukan untuk untuk budaya positif ini, yang pertama saya sudah menerapkan kepada anak itu sebelum masuk kelas dan pulang sekolah, biasanya anak itu diwajibkan untuk mencium tangan Bapak dan Ibu gurunya seperti itu. Ya, yang kedua, yang saya sudah lakukan budaya positif, saya menerapkan kesepakatan kelas. Kepada di kelas itu saya membuat kesepakatan dulu sebelum belajar. Agar apa? Agar anak lebih diperhatikan oleh Bapak dan Ibu guru seperti itu. Ya, terus yang selanjutnya hal-hal positif yang sudah saya lakukan seperti tadi yang sudah saya jelaskan dan berkontribusi untuk sekolah ya, terutama ada peningkatan buat sekolah sendiri itu. Dan mudah-mudahan hal Bapak dan Ibu untuk kegiatan ini juga nanti Bapak dan Ibu itu akan dapat reward karena kegiatan ini nanti saya akan laporkan dan berkontribusi dengan kepala sekolah. Nah, mungkin dari kegiatan ini Bapak dan Ibu jangan merasa digurui oleh saya. Saya sebagai calon guru penggerak, kita bersama-sama ayo bagaimana caranya untuk meningkatkan mutu dan kualitas terutama di sekolah SMP 3 Gunung Putri seperti itu. Ya, mungkin itu Pak Darul ya jawaban dari saya. Mudah-mudahan tidak puas. Jadi nanti bisa mencari lagi. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada masukan lain? Ada tidak? Nggak ada. Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah ya untuk kegiatan aksi nyata budaya positif sudah selesai. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah membantu saya untuk melaksanakan aksi nyata di hari ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang aksi nyata budaya positif. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu atau ada yang lebih tahu dan lebih hafal tentang apa itu budaya positif. Kita lanjut. Nah, di sini budaya positif di sekolah merupakan sebuah sistem atau keyakinan dan kebiasaan yang berpusat pada murid. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling menghormati dan bertanggung jawab sehingga murid-murid
dapat berkembang menjadi individu yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Nah, berbicara budaya positif, di sini yang sudah saya lakukan adalah yang pertama, kemarin saya mencoba dua hal. Satu, ada anak yang kasusnya kebetulan saya mendapat laporan dari kesiswaan, anak itu pada hari Senin tidak menggunakan sepatu berwarna hitam karena sesuai aturan di sekolah SMP 3 Gunung Putri setiap hari Senin wajib menggunakan sepatu warna hitam. Terus yang kedua, kemarin kasus yang kedua saya memanggil anak juga, seorang perempuan. Dia membentak temannya dengan alasan teman yang cowok ini membentak perempuan. Alasannya karena orang tuanya diejek, seperti itu. Mungkin dua kasus itu yang sudah saya pelajari dan kemarin sudah saya berbagi untuk Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya di sini manfaat budaya positif. Nah, manfaat budaya positif di sekolah, satu, meningkatkan hasil belajar. Dua, memperkuat karakter. Tiga, menciptakan lingkungan yang aman dan positif. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan murid. Nah, di sini kalau untuk segi manfaat, mungkin Bapak dan Ibu lebih paham ya. Kita sebagai seorang guru, alhamdulillah semenjak saya lulus dan dinyatakan jadi guru penggerak, ini adalah suatu anugerah buat saya, agar apa? Setiap kesalahan yang dilakukan oleh murid itu semata-mata bukan salah murid, tetapi salah dari gurunya. Artinya kita harus banyak belajar, banyak bersabar, dan banyak mencari solusi. Agar apa? Agar sekecil apapun, apalagi sekarang kasus yang pertama yang ini apa-apa yang disalahkan oleh sekolah atau murid. Apalagi kemarin kasus satu yaitu tentang study tour. Itu juga yang menyalahkan murid karena itu adalah suatu budaya katanya di sekolah, itu adalah keinginan salah satu guru atau dari sekolahnya. Sebenarnya itu tidak bukan budaya, tetapi hanya kita untuk melaksanakan study tour ini adalah keinginan bersama. Ya, artinya apa yang dilakukan pada saat study tour itu adalah semata-mata adalah untuk memberikan kesan dan pesan kepada siswa dan siswi agar apa? Agar mereka dapat pengalaman yang luar biasa yang sudah dilakukan. Ya, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk di sini yang komponen yang paling utama dari budaya positif adalah nilai-nilai. Yang kedua, keyakinan, kebiasaan, dan strategi. Nah, ini untuk nilai inti di sini adalah menjadi landasan budaya dari sekolah. Di SMP 3 Gunung Putri yang sudah saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan dengan PP saya kemarin, di sini alhamdulillah adalah salah satu sekolah yang luar biasa. Artinya dari segi murid di SMP 3 Gunung Putri itu sudah sudah luar biasa. Sekitar 1.400 siswa yang ada di SMP 3 Gunung Putri. Terutama ada beberapa hal yang harus perlu ditingkatkan, ada hal yang perlu dikembangkan, ada beberapa hal yang harus segera atau mutu sekolah harus ditingkatkan. Salah satunya adalah mengenai sarana dan prasarana. Alhamdulillah sarana dan prasarana di sini mendukung ya Bapak dan Ibu dari berbagai aspek. Mudah-mudahan nanti ketika kita dapat sekolah yang baru itu di sana lebih untuk mengembangkan budaya positif ini, sarana dan prasarana sudah mencukupi seperti itu. Terus yang selanjutnya hasil diskusi kemarin tentang dengan PP dan kepala sekolah, yang pertama adalah jumlah guru. Mungkin jumlah guru di sini sudah hampir memenuhi karena kita di sini juga sudah ada selain guru PNS, ada guru P3 dan guru honor. Seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya untuk meningkatkan budaya positif kita lebih baik lagi seperti itu. Dan untuk selanjutnya, nah ini untuk penerapan. Untuk penerapannya sendiri, budaya positif, satu, membangun budaya positif di sekolah membutuhkan komitmen dan usaha dari semua pihak, termasuk ini yang lebih penting selain guru dan murid di sini adalah kepala sekolah, karena apapun kegiatan guru
kegiatan sekolah, komite itu berpusat dari kepala sekolah. Makanya di program guru penggerak ini antara kepala sekolah, guru penggerak, siswa dan murid dan komite harus ada rasa kerja sama. Biar apa? Biar program budaya positif ini lebih dapat dikembangkan. Saya ambil salah satu contoh di sini mungkin budaya cium tangan kepada siswa. Saya rasakan di musim, apalagi kita kemarin sudah dihadapkan ketika corona 2019-20 itu rasa hormat kepada guru agak berkurang, ya itu seperti itu. Ya, untuk selanjutnya di sini, nah ini penerapannya. Nah ini penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan. Yang pertama, ini mungkin pertemuan yang kedua dengan Bapak dan Ibu. Saya diskusi, mungkin nanti ada di pertemuan lagi. Yang pertama untuk penerapan ini, silahkan nanti foto atau video yang sekarang ini Bapak dan Ibu bisa diterapkan di PMM. Jadi Bapak Ibu yang sekarang PMM-nya belum dapat sertifikat, ini bisa. Nanti filenya tinggal saya berikan dan Ibu bisa mendapatkan sertifikat. Nanti saya bantu, insya Allah filenya sudah saya siapkan. Nanti untuk foto-fotonya siapkan. Nanti Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan ini tidak rugi. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa diterapkan di PMM. Kenapa? Yang pertama, PMM itu adalah salah satu rekam jejak digital Bapak dan Ibu. Tidak berpengaruh baik honor, PNS atau P3K, karena rekam jejak ini sangat penting Bapak dan Ibu, karena tidak akan hilang begitu saja. Ini hal pertama sesuai dengan foto ini saya lakukan di kelas. Kebetulan ini di kelas 710 yang saya lakukan. Saya sebelum masuk ke kelas, yang pertama yang saya terapkan adalah 5S. Senyum, salam, sapa kepada siswa dan siswi yang ada di kelas. Yang kedua yang saya terapkan adalah kita membuat keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas. Kalau seandainya kita sudah membuat kesepakatan kelas kepada siswa, insya Allah kegiatan belajar di kita itu akan lebih menyenangkan, akan lebih bervariasi dan anak juga lebih kreatif seperti itu. Ini ada hal yang sudah saya lakukan. Yang kedua adalah berbagi. Seperti ini kita berbagi praktik baik. Saya bukannya di sini sifatnya mengajarkan atau mengajari, kita berbagi Bapak Ibu. Sesuai dengan pengalaman saya akan bagikan. Terus yang kedua yang sudah saya lakukan adalah yaitu membuat kombel atau komunitas belajar. Mungkin kalau kombel MGMP sudah Bapak Ibu terapkan di MGMP-nya masing-masing, tetapi di SMP nanti saya buat adalah kombel praktisi. Itu berbeda dengan kombel-kombel yang ada di MGMP. Seperti itu. Mungkin intinya nanti setelah kegiatan ini kita bersama-sama mengerjakan PMM dan saya bisa berbagi kepada Bapak dan Ibu. Seperti itu. Terus untuk selanjutnya, ini budaya positif di sekolah adalah investasi yang penting untuk masa depan. Adalah kenapa budaya positif ini harus perlu dikembangkan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dengan menumbuhkan budaya positif, sekolah dapat membantu murid mengembangkan karakter yang penting, mencapai potensi penuh mereka, dan menjadikan individu yang sukses dan berkontribusi pada masyarakat. Intinya, setelah masing-masing sekolah mungkin akan berbeda-beda. Saya setelah koordinasi dengan kepala sekolah nanti akan membantu Bapak dan Ibu terutama dalam pengerjaan PMM gitu, seperti itu ya. Ya, dilanjut. Ini yang berikutnya. Ya, ini yang terakhir. Oh ya, berarti sudah. Terima kasih. Ya, artinya Bapak dan Ibu, itulah tadi pemaparan saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat diri saya pribadi ya. Yang kedua, saya berharap mudah-mudahan dengan kegiatan ini terutama kinerja kita semua dapat meningkat seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja penjelasan dari saya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, mangga saya persilahkan. Ada? Oh ya, ada. Silakan, mangga pada dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Perkenalkan, nama saya Darul. Ingin bertanya kepada Pak Sadan selaku narasumber. Kira-kira menurut Pak Sadan tadi menyinggung masalah sopan santun siswa pada guru. Menurut Bapak atau mungkin hal apa yang sudah Bapak lakukan atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan agar rasa hormat siswa pada guru itu semakin meningkat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Darul atas pertanyaan ya. Di sini saya akan coba menjawab, kita sambil berdiskusi ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Darul ini luar biasa ya, bagus sekali bagaimana cara menyikapi murid-murid kita, apalagi pasca corona ya. Kita 2 tahun dari 2019, 2020 kita mungkin jangan sampai kalah dengan kehadiran corona ini. Jadi yang pertama, yang sudah atau praktek baik atau budaya positif atau aksi nyata yang sudah saya lakukan untuk untuk budaya positif ini, yang pertama saya sudah menerapkan kepada anak itu sebelum masuk kelas dan pulang sekolah, biasanya anak itu diwajibkan untuk mencium tangan bapak dan ibu gurunya seperti itu. Ya, yang kedua, yang saya sudah lakukan budaya positif, saya menerapkan kesepakatan kelas. Di kelas itu saya membuat kesepakatan dulu sebelum belajar. Agar apa? Agar anak lebih diperhatikan oleh bapak dan ibu guru seperti itu. Ya, terus yang selanjutnya hal-hal positif yang sudah saya lakukan seperti tadi yang sudah saya jelaskan dan berkontribusi untuk sekolah ya, terutama ada peningkatan buat sekolah sendiri itu. Dan mudah-mudahan hal Bapak dan Ibu untuk kegiatan ini juga nanti Bapak dan Ibu itu akan dapat reward, karena kegiatan ini nanti saya akan laporkan dan berkontribusi dengan kepala sekolah. Nah, mungkin dari kegiatan ini Bapak dan Ibu jangan merasa digurui oleh saya. Saya sebagai calon guru penggerak, kita bersama-sama ayo bagaimana caranya untuk meningkatkan mutu dan kualitas terutama di sekolah SMP 3 Gunung Putri seperti itu. Ya, mungkin itu Pak Darul ya jawaban dari saya. Mudah-mudahan tidak puas. Jadi nanti bisa mencari lagi. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada masukan lain? Ada tidak? Nggak ada. Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah ya, untuk kegiatan saya akan menjelaskan tentang aksi nyata budaya positif. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu atau ada yang lebih tahu dan lebih hafal tentang apa itu budaya positif. Kita lanjut. Nah, di sini budaya positif di sekolah merupakan sebuah sistem atau keyakinan dan kebiasaan yang berpusat pada murid. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling menghormati, dan bertanggung jawab, sehingga murid-murid dapat berkembang menjadi individu yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Nah, berbicara budaya positif, di sini yang sudah saya lakukan adalah yang pertama, kemarin saya mencoba 2 hal. Satu, ada anak yang kasusnya kebetulan saya mendapat laporan dari kesiswaan, anak itu pada hari Senin tidak menggunakan sepatu berwarna hitam, karena sesuai aturan di sekolah SMP 3 Gunung Putri, setiap hari Senin wajib menggunakan sepatu warna hitam. Terus yang kedua, kemarin kasus yang kedua, saya memanggil anak juga, seorang perempuan, dia membentak temannya dengan alasan teman yang cowok ini membentak perempuan, alasannya karena orang tuanya diejek seperti itu. Mungkin 2 kasus itu yang sudah saya pelajari dan kemarin sudah saya berbagi untuk Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya di sini manfaat budaya positif. Nah, manfaat budaya positif di sekolah: 1, meningkatkan hasil belajar; 2, memperkuat karakter; 3, menciptakan lingkungan yang aman dan positif; yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan murid. Nah, di sini kalau untuk segi manfaat mungkin Bapak dan Ibu lebih
paham ya, kita sebagai seorang guru, alhamdulillah semenjak saya lulus dan dinyatakan jadi guru penggerak, ini adalah suatu anugerah buat saya, agar apa? Setiap kesalahan yang dilakukan oleh murid itu semata-mata bukan salah murid, tetapi salah dari gurunya. Artinya kita harus banyak belajar, banyak bersabar, dan banyak mencari solusi. Agar apa? Agar sekecil apapun, apalagi sekarang kasus yang pertama yang ini apa-apa yang disalahkan oleh sekolah atau murid. Apalagi kemarin kasus satu yaitu tentang study tour. Itu juga yang menyalahkan murid, karena itu adalah suatu budaya katanya di sekolah, itu adalah keinginan salah satu guru atau dari sekolahnya. Sebenarnya itu tidak bukan budaya, tetapi hanya kita untuk melaksanakan study tour ini adalah keinginan bersama. Ya, artinya apa yang dilakukan pada saat study tour itu adalah semata-mata adalah untuk memberikan kesan dan pesan kepada siswa dan siswi agar apa? Agar mereka dapat pengalaman yang luar biasa yang sudah dilakukan. Ya, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk di sini yang komponen yang paling utama dari budaya positif adalah nilai-nilai. Yang kedua, keyakinan, kebiasaan, dan strategi. Nah, ini untuk nilai inti di sini adalah menjadi landasan budaya dari sekolah. Di SMP 3 Gunung Putri yang sudah saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan dengan PP saya kemarin, di sini alhamdulillah adalah salah satu sekolah yang luar biasa. Artinya dari segi murid di SMP 3 Gunung Putri itu sudah sudah luar biasa. Sekitar 1.400 siswa yang ada di SMP 3 Gunung Putri. Terutama ada beberapa hal yang harus perlu ditingkatkan, ada hal yang perlu dikembangkan, ada beberapa hal yang harus segera atau mutu sekolah harus ditingkatkan. Salah satunya adalah mengenai sarana dan prasarana. Alhamdulillah sarana dan prasarana di sini mendukung ya Bapak dan Ibu dari berbagai aspek. Mudah-mudahan nanti ketika kita dapat sekolah yang baru itu di sana lebih untuk mengembangkan budaya positif ini, sarana dan prasarana sudah mencukupi seperti itu. Terus yang selanjutnya hasil diskusi kemarin tentang dengan PP dan kepala sekolah, yang pertama adalah jumlah guru. Mungkin jumlah guru di sini sudah hampir memenuhi karena kita di sini juga sudah ada selain guru PNS, ada guru P3 dan guru honor. Seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya untuk meningkatkan budaya positif kita lebih baik lagi seperti itu. Dan untuk selanjutnya, nah ini untuk penerapan. Untuk penerapannya sendiri, budaya positif, satu, membangun budaya positif di sekolah membutuhkan komitmen dan usaha dari semua pihak, termasuk ini yang lebih penting selain guru dan murid di sini adalah kepala sekolah, karena apapun kegiatan guru, kegiatan sekolah, komite itu berpusat dari kepala sekolah. Makanya di program guru penggerak ini antara kepala sekolah, guru penggerak, siswa dan murid dan komite harus ada rasa kerja sama. Biar apa? Biar program budaya positif ini lebih dapat dikembangkan. Saya ambil salah satu contoh di sini mungkin budaya cium tangan kepada siswa. Saya rasakan di musim, apalagi kita kemarin sudah dihadapkan ketika Corona 2019-20 itu rasa hormat kepada guru agak berkurang. Ya, itu seperti itu. Ya, untuk selanjutnya di sini, nah ini penerapannya. Nah, ini penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan. Yang pertama, ini mungkin pertemuan yang kedua dengan Bapak dan Ibu. Saya diskusi, mungkin nanti ada di pertemuan lagi. Yang pertama, untuk penerapan ini, silahkan nanti foto atau video yang sekarang ini, Bapak dan Ibu bisa diterapkan di PMM.
Jadi Bapak Ibu yang sekarang PMM-nya belum dapat sertifikat, ini bisa. Nanti filenya tinggal saya berikan dan Ibu bisa mendapatkan sertifikat. Nanti saya bantu, insya Allah filenya sudah saya siapkan. Nanti untuk foto-fotonya siapkan. Nanti Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan ini tidak rugi. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa diterapkan di PMM. Kenapa? Yang pertama, PMM itu adalah salah satu rekam jejak digital Bapak dan Ibu. Tidak berpengaruh baik honor, terus PNS atau P3K, karena rekam jejak ini sangat penting Bapak dan Ibu, karena tidak akan hilang begitu saja. Ini hal pertama sesuai dengan foto ini saya lakukan di kelas. Kebetulan ini di kelas 710 yang saya lakukan. Saya sebelum masuk ke kelas, yang pertama yang saya terapkan adalah 5S. Senyum, salam, sapa kepada siswa dan siswi yang ada di kelas. Yang kedua yang saya terapkan adalah kita membuat keyakinan kelas gitu, atau kesepakatan kelas. Kalau seandainya kita sudah membuat kesepakatan kelas kepada siswa, insya Allah kegiatan belajar di kita itu akan lebih menyenangkan, akan lebih bervariasi, dan anak juga lebih kreatif seperti itu. Ini ada hal yang sudah saya lakukan. Yang kedua adalah berbagi. Seperti ini kita berbagi praktik baik. Saya bukannya di sini sifatnya mengajarkan atau mengajari, kita berbagi Bapak Ibu. Sesuai dengan pengalaman saya akan bagikan. Terus yang kedua yang sudah saya lakukan adalah yaitu membuat kombel atau komunitas belajar. Mungkin kalau kombel MGMP sudah Bapak Ibu terapkan di MGMP-nya masing-masing, tetapi di SMP nanti saya buat adalah kombel praktisi. Itu berbeda dengan kombel-kombel yang ada di MGMP. Seperti itu. Mungkin intinya nanti setelah kegiatan ini kita bersama-sama mengerjakan PMM dan saya bisa berbagi kepada Bapak dan Ibu seperti itu. Terus untuk selanjutnya, ini budaya positif di sekolah adalah investasi yang penting untuk masa depan. Adalah kenapa budaya positif ini harus perlu dikembangkan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dengan menumbuhkan budaya positif, sekolah dapat membantu murid mengembangkan karakter yang penting, mencapai potensi penuh mereka, dan menjadikan individu yang sukses dan berkontribusi pada masyarakat. Intinya, setelah masing-masing sekolah mungkin akan berbeda-beda. Saya setelah koordinasi dengan kepala sekolah, nanti akan membantu Bapak dan Ibu, terutama dalam pengerjaan PMM, gitu seperti itu ya. Ya, dilanjut. Ini yang berikutnya. Ya, ini yang terakhir. Oh ya, berarti sudah terima kasih. Ya, artinya Bapak dan Ibu, itulah tadi pemaparan saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat diri saya pribadi ya. Yang kedua, saya berharap mudah-mudahan dengan kegiatan ini terutama kinerja kita semua dapat meningkat seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja penjelasan dari saya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, mangga saya persilahkan. Ada? Oh ya, ada. Silakan, mangga pada dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul. Ingin bertanya kepada Pak Sadan selaku narasumber. Kira-kira menurut Pak Sadan tadi menyinggung masalah sopan santun siswa pada guru. Menurut Bapak, atau mungkin hal apa yang sudah Bapak lakukan atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan agar rasa hormat siswa pada guru itu semakin meningkat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Darul atas pertanyaan ya. Di sini saya akan coba menjawab, kita sambil berdiskusi ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Darul ini luar biasa ya, bagus sekali bagaimana cara menyikapi murid-murid kita, apalagi pasca corona ya. Kita 2 tahun dari 2019, 2020 kita mungkin jangan sampai kalah dengan kehadiran corona ini. Jadi yang pertama, yang sudah atau praktek baik atau budaya positif atau aksi nyata
yang sudah saya lakukan untuk apa namanya? Untuk budaya positif ini, yang pertama saya sudah menerapkan kepada anak itu sebelum masuk kelas dan pulang sekolah, biasanya anak itu diwajibkan untuk mencium tangan bapak dan ibu gurunya seperti itu. Ya, yang kedua, yang saya sudah lakukan budaya positif, saya menerapkan kesepakatan kelas. Kepada di kelas itu saya membuat kesepakatan dulu sebelum belajar. Agar apa? Agar anak lebih diperhatikan oleh bapak dan ibu guru seperti itu. Ya, terus yang selanjutnya hal-hal positif yang sudah saya lakukan seperti tadi yang sudah saya jelaskan dan berkontribusi untuk sekolah ya, terutama ada peningkatan buat sekolah sendiri itu. Dan mudah-mudahan hal bapak dan ibu untuk kegiatan ini juga nanti bapak dan ibu itu akan dapat reward karena kegiatan ini nanti saya akan laporkan dan berkontribusi dengan kepala sekolah. Nah, mungkin dari kegiatan ini bapak dan ibu jangan merasa digurui oleh saya. Saya sebagai calon guru penggerak, kita bersama-sama ayo bagaimana caranya untuk meningkatkan mutu dan kualitas terutama di sekolah SMP 3 Gunung Putri seperti itu. Ya, mungkin itu Pak Raro ya jawaban dari saya. Mudah-mudahan tidak puas. Jadi nanti bisa mencari lagi. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada masukan lain? Ada tidak? Nggak ada. Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah ya untuk kegiatan saya akan menjelaskan tentang aksi nyata budaya positif. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu atau ada yang lebih tahu dan lebih hafal tentang apa itu budaya positif. Kita lanjut. Nah, di sini budaya positif di sekolah merupakan sebuah sistem atau keyakinan dan kebiasaan yang berpusat pada murid. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling menghormati, dan bertanggung jawab sehingga murid-murid dapat berkembang menjadi individu yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Nah, berbicara budaya positif, di sini yang sudah saya lakukan adalah yang pertama, kemarin saya mencoba dua hal. Satu, ada anak yang kasusnya kebetulan saya mendapat laporan dari kesiswaan, anak itu pada hari Senin tidak menggunakan sepatu berwarna hitam karena sesuai aturan di sekolah SMP 3 Gunung Putri setiap hari Senin wajib menggunakan sepatu warna hitam. Terus yang kedua kemarin kasus yang kedua saya memanggil anak juga seorang perempuan, dia membentak temannya dengan alasan teman yang cowok ini membentak perempuan, alasannya karena orang tuanya diejek seperti itu. Mungkin dua kasus itu yang sudah saya pelajari dan kemarin sudah saya berbagi untuk Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya di sini manfaat budaya positif. Nah, manfaat budaya positif di sekolah, satu, meningkatkan hasil belajar. Dua, memperkuat karakter. Tiga, menciptakan lingkungan yang aman dan positif. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan murid. Nah, di sini kalau untuk segi manfaat mungkin Bapak dan Ibu lebih paham ya. Kita sebagai seorang guru, alhamdulillah semenjak saya lulus dan dinyatakan jadi guru penggerak, ini adalah suatu anugerah buat saya, agar apa? Setiap kesalahan yang dilakukan oleh murid itu semata-mata bukan salah murid, tetapi salah dari gurunya. Artinya kita harus banyak belajar, banyak bersabar, dan banyak mencari solusi. Agar apa? Agar sekecil apapun, apalagi sekarang kasus yang pertama yang ini apa-apa yang disalahkan oleh sekolah atau murid. Apalagi kemarin kasus satu yaitu tentang study-tour. Itu juga yang menyalahkan murid karena itu adalah suatu budaya katanya di sekolah, itu adalah keinginan salah satu guru atau dari sekolahnya. Sebenarnya itu tidak bukan budaya, tetapi hanya kita untuk melaksanakan study tour ini adalah keinginan bersama.
Ya, artinya apa yang dilakukan pada saat study tour itu adalah semata-mata adalah untuk memberikan kesan dan pesan kepada siswa dan siswi agar apa? Agar mereka dapat pengalaman yang luar biasa yang sudah dilakukan. Ya, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk di sini yang komponen yang paling utama dari budaya positif adalah nilai-nilai. Yang kedua, keyakinan, kebiasaan, dan strategi. Nah, ini untuk nilai inti di sini adalah menjadi landasan budaya dari sekolah. Di SMP 3 Gunung Putri yang sudah saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan dengan PP saya kemarin, di sini alhamdulillah adalah salah satu sekolah yang luar biasa. Artinya dari segi murid di SMP 3 Gunung Putri itu sudah sudah luar biasa. Sekitar 1.400 siswa yang ada di SMP 3 Gunung Putri. Terutama ada beberapa hal yang harus perlu ditingkatkan, ada hal yang perlu dikembangkan, ada beberapa hal yang harus segera atau mutu sekolah harus ditingkatkan. Salah satunya adalah mengenai sarana dan prasarana. Alhamdulillah sarana dan prasarana di sini mendukung ya Bapak dan Ibu dari berbagai aspek. Mudah-mudahan nanti ketika kita dapat sekolah yang baru itu di sana lebih untuk mengembangkan budaya positif ini sarana dan prasarana sudah mencukupi seperti itu. Terus yang selanjutnya hasil diskusi kemarin tentang dengan PP dan kepala sekolah, yang pertama adalah jumlah guru. Mungkin jumlah guru di sini sudah hampir memenuhi karena kita di sini juga sudah ada selain guru PNS, ada guru P3 dan guru honor. Seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya untuk meningkatkan budaya positif kita lebih baik lagi seperti itu. Dan untuk selanjutnya, nah ini untuk penerapan. Untuk penerapannya sendiri, budaya positif, satu, membangun budaya positif di sekolah membutuhkan komitmen dan usaha dari semua pihak, termasuk ini yang lebih penting selain guru dan murid di sini adalah kepala sekolah. Karena apapun kegiatan guru, kegiatan sekolah, komite itu berpusat dari kepala sekolah. Makanya di program guru penggerak ini antara kepala sekolah, guru penggerak, siswa dan murid dan komite harus ada rasa kerja sama. Biar apa? Biar program budaya positif ini lebih dapat dikembangkan. Saya ambil salah satu contoh di sini mungkin budaya cium tangan kepada siswa. Saya rasakan di musim, apalagi kita kemarin sudah dihadapkan ketika Corona 2019-20 itu rasa hormat kepada guru agak berkurang. Ya, itu seperti itu. Ya, untuk selanjutnya di sini, nah ini penerapannya. Nah, ini penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan. Yang pertama, ini mungkin pertemuan yang kedua dengan Bapak dan Ibu. Saya diskusi, mungkin nanti ada di pertemuan lagi. Yang pertama, untuk penerapan ini, silahkan nanti foto atau video yang sekarang ini, Bapak dan Ibu bisa diterapkan di PMM. Jadi Bapak Ibu yang sekarang PMM-nya belum dapat sertifikat, ini bisa. Nanti filenya tinggal saya berikan dan Ibu bisa mendapatkan sertifikat. Nanti saya bantu, insya Allah filenya sudah saya siapkan. Nanti untuk foto-fotonya siapkan. Nanti Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan ini tidak rugi. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa diterapkan di PMM. Kenapa? Yang pertama, PMM itu adalah salah satu rekam jejak digital Bapak dan Ibu. Tidak berpengaruh baik honor, PNS atau P3K, karena rekam jejak ini sangat penting Bapak dan Ibu, karena tidak akan hilang begitu saja. Ini hal pertama sesuai dengan foto ini saya lakukan di kelas. Kebetulan ini di kelas 710 yang saya lakukan. Saya sebelum masuk ke kelas, yang pertama yang saya terapkan adalah 5S. Senyum, salam, sapa kepada siswa dan siswi yang ada di kelas. Yang kedua yang saya terapkan adalah kita membuat keyakinan kelas gitu, atau kesepakatan kelas. Kalau seandainya kita sudah membuat kesepakatan kelas kepada siswa, insya Allah kegiatan belajar di kita itu akan lebih menyenangkan, akan lebih bervariasi dan anak juga lebih kreatif seperti itu. Ini ada hal yang sudah saya lakukan
Yang kedua adalah berbagi. Seperti ini kita berbagi praktik baik. Saya bukannya di sini sifatnya mengajarkan atau mengajari, kita berbagi Bapak Ibu. Sesuai dengan pengalaman saya akan bagikan. Terus yang kedua, yang sudah saya lakukan adalah yaitu membuat kombel atau komunitas belajar. Mungkin kalau kombel MGMP sudah Bapak Ibu terapkan di MGMP-nya masing-masing, tetapi di SMP nanti saya buat adalah kombel praktisi. Itu berbeda dengan kombel-kombel yang ada di MGMP. Seperti itu. Mungkin intinya nanti setelah kegiatan ini kita bersama-sama mengerjakan PMM dan saya bisa berbagi kepada Bapak dan Ibu. Seperti itu. Terus untuk selanjutnya, ini budaya positif di sekolah adalah investasi yang penting untuk masa depan. Adalah kenapa budaya positif ini harus perlu dikembangkan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dengan menumbuhkan budaya positif, sekolah dapat membantu murid mengembangkan karakter yang penting, mencapai potensi penuh mereka, dan menjadikan individu yang sukses dan berkontribusi pada masyarakat. Intinya, setelah masing-masing sekolah mungkin akan berbeda-beda, saya setelah koordinasi dengan kepala sekolah, nanti akan membantu Bapak dan Ibu, terutama dalam pengerjaan PMM, gitu seperti itu ya. Ya, dilanjut. Ini yang berikutnya. Ya, ini yang terakhir. Oh ya, berarti sudah terima kasih. Ya, artinya Bapak dan Ibu, itulah tadi pemaparan saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat diri saya pribadi ya. Yang kedua, saya berharap mudah-mudahan dengan kegiatan ini terutama kinerja kita semua dapat meningkat seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja penjelasan dari saya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, mangga saya persilahkan. Ada? Oh ya, ada. Silakan, mangga pada dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul. Ingin bertanya kepada Pak Sadan selaku narasumber. Kira-kira menurut Pak Sadan tadi menyinggung masalah sopan santun siswa pada guru. Menurut Bapak atau mungkin hal apa yang sudah Bapak lakukan atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan agar rasa hormat siswa pada guru itu semakin meningkat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Darul atas pertanyaan ya. Di sini saya akan coba menjawab, kita sambil berdiskusi ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Darul, ini luar biasa ya, bagus sekali bagaimana cara menyikapi murid-murid kita, apalagi pasca corona ya. Kita 2 tahun dari 2019, 2020 kita mungkin jangan sampai kalah dengan kehadiran corona ini. Jadi yang pertama, yang sudah atau praktek baik atau budaya positif atau aksi nyata yang sudah saya lakukan untuk apa namanya? Untuk budaya positif ini, yang pertama saya sudah menerapkan kepada anak itu sebelum masuk kelas dan pulang sekolah, biasanya anak itu diwajibkan untuk mencium tangan Bapak dan Ibu gurunya seperti itu. Ya, yang kedua, yang saya sudah lakukan budaya positif, saya menerapkan kesepakatan kelas. Kepada di kelas itu saya membuat kesepakatan dulu sebelum belajar. Agar apa? Agar anak lebih diperhatikan oleh Bapak dan Ibu guru seperti itu. Ya, terus yang selanjutnya hal-hal positif yang sudah saya lakukan seperti tadi yang sudah saya jelaskan dan berkontribusi untuk sekolah ya, terutama ada peningkatan buat sekolah sendiri itu. Dan mudah-mudahan hal Bapak dan Ibu untuk kegiatan ini juga nanti Bapak dan Ibu itu akan dapat reward karena kegiatan ini nanti saya akan laporkan dan berkontribusi dengan kepala sekolah. Nah, mungkin dari kegiatan ini Bapak dan Ibu jangan merasa digurui oleh saya. Saya sebagai calon guru penggerak, kita bersama-sama ayo bagaimana caranya untuk meningkatkan mutu dan kualitas terutama di sekolah SMP 3 Gunung
Gunung Putri seperti itu. Ya mungkin itu Pak Darul ya jawaban dari saya. Mudah-mudahan tidak puas. Jadi nanti bisa mencari lagi. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada masukan lain? Ada tidak? Nggak ada. Ya kalau tidak ada, alhamdulillah ya untuk kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, Ibu guru hebat, terima kasih atas waktunya. Yang pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah mengizinkan saya untuk hari ini presentasi dan berbagi aksi nyata. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata budaya positif. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu atau ada yang lebih tahu dan lebih hafal tentang apa itu budaya positif. Kita lanjut. Nah, di sini budaya positif di sekolah merupakan sebuah sistem atau keyakinan dan kebiasaan yang berpusat pada murid. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling menghormati, dan bertanggung jawab, sehingga murid-murid dapat berkembang menjadi individu yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Nah, berbicara budaya positif, di sini yang sudah saya lakukan adalah yang pertama, kemarin saya mencoba dua hal. Satu, ada anak yang kasusnya kebetulan saya mendapat laporan dari kesiswaan, anak itu pada hari Senin tidak menggunakan sepatu berwarna hitam, karena sesuai aturan di sekolah SMP 3 Gunung Putri, setiap hari Senin wajib menggunakan sepatu warna hitam. Terus yang kedua, kemarin kasus yang kedua, saya memanggil anak juga, seorang perempuan, dia membentak temannya dengan alasan teman yang cowok ini membentak perempuan, alasannya karena orang tuanya diejek, seperti itu. Mungkin dua kasus itu yang sudah saya pelajari dan kemarin sudah saya berbagi untuk Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya di sini manfaat budaya positif. Nah, manfaat budaya positif di sekolah, satu, meningkatkan hasil belajar. Dua, memperkuat karakter. Tiga, menciptakan lingkungan yang aman dan positif. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan murid. Nah, di sini kalau untuk segi manfaat, mungkin Bapak dan Ibu lebih paham ya. Kita sebagai seorang guru, alhamdulillah semenjak saya lulus dan dinyatakan jadi guru penggerak, ini adalah suatu anugerah buat saya, agar apa? Setiap kesalahan yang dilakukan oleh murid itu semata-mata bukan salah murid, tetapi salah dari gurunya. Artinya kita harus banyak belajar, banyak bersabar, dan banyak mencari solusi. Agar apa? Agar sekecil apapun, apalagi sekarang kasus yang pertama yang ini apa-apa yang disalahkan oleh sekolah atau murid. Apalagi kemarin kasus satu yaitu tentang studitur. Itu juga yang menyalahkan murid, karena itu adalah suatu budaya katanya di sekolah, itu adalah keinginan salah satu guru atau dari sekolahnya. Sebenarnya itu tidak bukan budaya, tetapi hanya kita untuk melaksanakan studitur ini adalah keinginan bersama. Ya, artinya apa yang dilakukan pada saat studitur itu adalah semata-mata adalah untuk memberikan kesan dan pesan kepada siswa dan siswi agar apa? Agar mereka dapat pengalaman yang luar biasa yang sudah dilakukan. Ya, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Untuk di sini yang komponen yang paling utama dari budaya positif adalah nilai-nilai. Yang kedua, keyakinan, kebiasaan, dan strategi. Nah, ini untuk nilai inti di sini adalah menjadi landasan budaya dari sekolah. Di SMP 3 Gunung Putri yang sudah saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan dengan PP saya kemarin, di sini alhamdulillah adalah salah satu sekolah yang luar biasa. Artinya dari segi murid di SMP 3 Gunung Putri itu sudah sudah luar biasa. Sekitar 1.400 siswa yang ada di SMP 3 Gunung Putri.
Terutama ada beberapa hal yang harus perlu ditingkatkan, ada hal yang perlu dikembangkan, ada beberapa hal yang harus segera atau mutu sekolah harus ditingkatkan. Salah satunya adalah mengenai sarana dan prasarana. Alhamdulillah sarana dan prasarana di sini mendukung ya Bapak dan Ibu dari berbagai aspek. Mudah-mudahan nanti ketika kita dapat sekolah yang baru itu di sana lebih untuk mengembangkan budaya positif ini, sarana dan prasarana sudah mencukupi seperti itu. Terus yang selanjutnya hasil diskusi kemarin tentang dengan PP dan kepala sekolah, yang pertama adalah jumlah guru. Mungkin jumlah guru di sini sudah hampir memenuhi karena kita di sini juga sudah ada selain guru PNS, ada guru P3 dan guru honor. Seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya untuk meningkatkan budaya positif kita lebih baik lagi. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya, nah ini untuk penerapan. Untuk penerapannya sendiri, budaya positif, satu, membangun budaya positif di sekolah membutuhkan komitmen dan usaha dari semua pihak, termasuk ini yang lebih penting, selain guru dan murid di sini adalah kepala sekolah, karena apapun kegiatan guru, kegiatan sekolah, komite itu berpusat dari kepala sekolah. Makanya di program guru penggerak ini antara kepala sekolah, guru penggerak, siswa dan murid dan komite harus ada rasa kerja sama. Biar apa? Biar program budaya positif ini lebih dapat dikembangkan. Saya ambil salah satu contoh di sini mungkin budaya cium tangan kepada siswa. Saya rasakan di musim, apalagi kita kemarin sudah dihadapkan ketika Corona 2019-20 itu rasa hormat kepada guru agak berkurang, ya itu seperti itu. Ya, untuk selanjutnya di sini, nah ini penerapannya. Nah, ini penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan. Yang pertama, ini mungkin pertemuan yang kedua dengan Bapak dan Ibu. Saya diskusi, mungkin nanti ada di pertemuan lagi. Yang pertama, untuk penerapan ini, silahkan nanti foto atau video yang sekarang ini, Bapak dan Ibu bisa diterapkan di PMM. Jadi Bapak Ibu yang sekarang PMM-nya belum dapat sertifikat, ini bisa. Nanti filenya tinggal saya berikan dan Ibu bisa mendapatkan sertifikat. Nanti saya bantu, insya Allah filenya sudah saya siapkan. Nanti untuk foto-fotonya siapkan. Nanti Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan ini tidak rugi. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa diterapkan di PMM. Kenapa? Yang pertama, PMM itu adalah salah satu rekam jejak digital Bapak dan Ibu. Tidak berpengaruh baik honor, terus PNS atau P3K, karena rekam jejak ini sangat penting Bapak dan Ibu, karena tidak akan hilang begitu saja. Ini hal pertama sesuai dengan foto ini saya lakukan di kelas. Kebetulan ini di kelas 7-10 yang saya lakukan. Saya sebelum masuk ke kelas, yang pertama yang saya terapkan adalah 5S. Senyum, salam, sapa kepada siswa dan siswi yang ada di kelas. Yang kedua yang saya terapkan adalah kita membuat keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas. Kalau seandainya kita sudah membuat kesepakatan kelas kepada siswa, insya Allah kegiatan belajar di kita itu akan lebih menyenangkan, akan lebih bervariasi dan anak juga lebih kreatif seperti itu. Ini ada hal yang sudah saya lakukan. Yang kedua adalah berbagi. Seperti ini kita berbagi praktik baik. Saya bukannya di sini sifatnya mengajarkan atau mengajari, kita berbagi Bapak Ibu. Sesuai dengan pengalaman saya akan bagikan. Terus yang kedua yang sudah saya lakukan adalah yaitu membuat kombel atau komunitas belajar. Mungkin kalau kombel MGMP sudah Bapak Ibu terapkan di MGMP-nya masing-masing, tetapi di SMP nanti saya buat adalah kombel praktisi. Itu berbeda dengan kombel-kombel yang ada di MGMP. Seperti itu. Mungkin intinya nanti setelah kegiatan ini kita bersama-sama mengerjakan PMM dan saya bisa berbagi kepada Bapak dan Ibu. Seperti itu. Terus untuk selanjutnya, ini budaya positif di sekolah adalah investasi yang penting untuk masa depan. Adalah kenapa budaya positif ini harus perlu dikembangkan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dengan menumbuhkan budaya positif, sekolah dapat
membantu murid mengembangkan karakter yang penting, mencapai potensi penuh mereka, dan menjadikan individu yang sukses dan berkontribusi pada masyarakat. Intinya, setelah masing-masing sekolah mungkin akan berbeda-beda. Saya setelah koordinasi dengan kepala sekolah nanti akan membantu Bapak dan Ibu terutama dalam pengerjaan PMM gitu, seperti itu ya. Ya, dilanjut. Ini yang berikutnya. Ya, ini yang terakhir. Oh ya, berarti sudah. Terima kasih. Ya, artinya Bapak dan Ibu, itulah tadi pemaparan saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat diri saya pribadi ya. Yang kedua, saya berharap mudah-mudahan dengan kegiatan ini terutama kinerja kita semua dapat meningkat seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja penjelasan dari saya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, mangga saya persilahkan. Ada? Oh ya, ada. Silakan, mangga pada dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul. Ingin bertanya kepada Pak Sadan selaku narasumber. Kira-kira menurut Pak Sadan tadi menyinggung masalah sopan santun siswa pada guru. Menurut Bapak atau mungkin hal apa yang sudah Bapak lakukan atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan agar rasa hormat siswa pada guru itu semakin meningkat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Darul atas pertanyaan ya. Di sini saya akan coba menjawab, kita sambil berdiskusi ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Darul ini luar biasa ya, bagus sekali bagaimana cara menyikapi murid-murid kita, apalagi pasca corona ya. Kita 2 tahun dari 2019, 2020 kita mungkin jangan sampai kalah dengan kehadiran corona ini. Jadi yang pertama, yang sudah atau praktek baik atau budaya positif atau aksi nyata yang sudah saya lakukan untuk apa namanya? Untuk budaya positif ini, yang pertama saya sudah menerapkan kepada anak itu sebelum masuk kelas dan pulang sekolah, biasanya anak itu diwajibkan untuk mencium tangan bapak dan ibu gurunya seperti itu. Ya, yang kedua, yang saya sudah lakukan budaya positif, saya menerapkan kesepakatan kelas. Kepada di kelas itu saya membuat kesepakatan dulu sebelum belajar. Agar apa? Agar anak lebih diperhatikan oleh bapak dan ibu guru seperti itu. Ya, terus yang selanjutnya hal-hal positif yang sudah saya lakukan seperti tadi yang sudah saya jelaskan dan berkontribusi untuk sekolah ya, terutama ada peningkatan buat sekolah sendiri itu. Dan mudah-mudahan hal bapak dan ibu untuk kegiatan ini juga nanti bapak dan ibu itu akan dapat reward karena kegiatan ini nanti saya akan laporkan dan berkontribusi dengan kepala sekolah. Nah, mungkin dari kegiatan ini Bapak dan Ibu jangan merasa digurui oleh saya. Saya sebagai calon guru penggerak, kita bersama-sama ayo bagaimana caranya untuk meningkatkan mutu dan kualitas terutama di sekolah SMP 3 Gunung Putri seperti itu. Ya, mungkin itu Pak Darul ya jawaban dari saya. Mudah-mudahan tidak puas. Jadi nanti bisa mencari lagi. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada masukan lain? Ada tidak? Nggak ada? Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah ya untuk kegiatan aksi nyata budaya positif sudah selesai. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah membantu saya untuk melaksanakan aksi nyata di hari ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.